Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan." Ibu, Bapak, saudari saya dikasih dalam Tuhan, untuk menjelaskan makna Injil ini, saya harus melihat kalimat pertama dalam bacaan Injil tadi itu, yang mengatakan dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, bersabdalah Yesus. Berarti kita bisa melihat konteksnya adalah perjamuan terakhir. Berarti perjamuan terakhir adalah di sana pada saat itu Tuhan Yesus berpesan untuk yang terakhir kali. Lalu peristiwanya adalah selain perjamuan, Yudas itu pergi. Para murid berpikir Yudas itu kan bendahara dari semua para murid. Berpikir bahwa ubo rampe atau persiapan dalam perjamuan ini masih ada yang kurang, sehingga seolah-olah Tuhan itu mengutus Yudas itu untuk pergi. Pikiran para murid masih positif. Tetapi kita bisa melihat bahwa setan itu masuk dalam diri Yudas. Ibu, Bapak, saudara sekasih, walaupun yang dihadapi adalah Tuhan Yesus di situ, setan ternyata tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena Yudas terbuka untuk kehadiran setan. Sehingga setan merasuk dalam diri Yudas. Walaupun di depan Yudas itu ada Tuhan Yesus, tetapi setan tidak takut. Kenapa? Karena seolah-olah setan itu diundang oleh Yudas untuk memasuki dirinya. Nah, sekarang kita bisa melihat Ibu Bapak. Tadi pada pengantar saya sudah katakan bahwa yang menakutkan itu bukan penindasan. Yang menakutkan bukan peperangan, itu dari luar. Tetapi yang menakutkan adalah kalau kegelapan itu memenuhi para murid Tuhan. Kalau kegelapan itu memasuki murid Tuhan, maka yang terjadi adalah seperti Yudas Iskariot, pengkhianatan yang ada. Tuhan yang sudah tumbuh, yang sudah hidup di dalam hati menjadi mati. Kenapa? Karena sang kegelapan memasuki, mempengaruhi seluruhnya. Walaupun orang itu sudah dibaptis, walaupun orang itu sudah menerima krisma, walaupun orang itu sudah menerima semua sakramen, tetapi kalau orang itu terbuka bagi kehadiran setan, maka yang terjadi adalah kegelapan hatinya. Dan kalau kegelapan hatinya, maka yang terjadi adalah menjauh dari Allah. Seperti Yudas, sang pengkhianat. Nah, maka itu Bapak, Tuhan itu menasihatkan kepada para murid saat itu sebelum dia meninggalkan para murid adalah saling mengasihi satu sama lain. Karena di dalam kasih ada Tuhan. Karena di dalam kasih ada Tuhan. Mungkin panjenengan masih ingat lagu
lagu pakai bahasa Latin yang selalu diulang-ulang. Kalau mungkin dalam ibadah taise atau di dalam saya kesempatan-kesempatan yang lain yang mengatakan ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi es. Ingat lagu itu? Pernah mendengar lagu itu? Baik, dalam lagu itu di mana ada kasih, di situ ada, dan di mana ada cinta, di situ Allah ada. Di situ Allah hadir, karena justru Tuhan itulah sang sumber cinta. Nah, ibu bapak, saudari saya terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan mau menasihatkan kepada para murid supaya ada kasih antara mereka satu sama lain. Supaya apa? Supaya kegelapan yang menguasai, seolah-olah mau menguasai dunia ini, bisa misalnya itu luput dari hati para murid Tuhan. Di dalam kasih pasti ada kesatuan satu sama lain. Di dalam kasih pasti ada sesuatu kekuatan untuk bisa melawan kegelapan. Maka untuk mengusir setan tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan kasih. Kasih apa yang pertama-tama diungkapkan? Kasih kita akan Tuhan. Jadi kalau doa, maka doa itu bukan rangkaian kata-kata. Tapi doa itu isinya harus adalah ungkapan kerinduan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, sehingga kegelapan itu tidak akan menguasai diri kita juga. Nah, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, pasti kita mampu mengasihi sesama kita. Lebih-lebih dia yang seiman dengan kita, saling mengasihi satu sama lain, maka di situ akan mendorong kita untuk bisa juga membantu kita. Masalahnya kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan kalau kita saling mengasihi satu sama lain, membantu kita untuk bisa berelasi dengan Tuhan pula. Jadi pendek kata sebetulnya satu paket. Kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Ini satu paket. Maka omong kosong besar kalau orang mengatakan kita cinta Tuhan tetapi bisa membunuh sesama, bisa menganiaya sesama. Ini omong kosong belaka. Maka cinta kepada Tuhan itu hanya rangkaian kata-kata yang indah saja, tapi tidak ada isinya. Kenapa? Karena tindakannya adalah membinasakan orang lain. Selain itu juga kita bisa melihat saling mengasihi satu sama lain. Maka Tuhan mengandaikan bahwa orang ini memelihara apa yang sudah ditanam oleh Tuhan. Beda dengan Yudas Iskariot yang sejak awal itu mempertanyakan Tuhan. Misalnya ambil contoh ya yang dikutip dalam kitab suci. Pada saat Tuhan Yesus itu berpesta bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lain, ada perempuan yang membasuh kaki Tuhan dengan minyak. Ada murid Tuhan yang mengatakan begini, lebih baik minyak itu jangan untuk dibuang-buang seperti itu, tapi dijual saja untuk membantu orang-orang yang miskin. Pikirannya memang kayaknya baik adanya. Ini ada pikiran Yudas yang berpikir gak perlu untuk menghormati Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara sudah Tuhan. Maka kita bisa melihat pikiran Yudas sudah seperti itu. Maka dengan mudah setan bisa masuk ke dalam diri Yudas Iskariot. Nah, kalau demikian, ini kan kitab suci. Sekarang bagi diri kita, kitab suci ini berbicara apa? Sekarang kita bisa melihat siapa yang masih mempunyai rasa benci terhadap saudara. Bisa saudara sekandung, bisa saudara sesimbah, atau siapa saja. Masih ada? Manduk wae merasa ngacung. Karena kalau ngacung tidak saudara,
Ya saudara-saudari yang lain tahu. Manduk-manduk aja supaya kita tahu, oh iya masih ada. Apakah ada juga orang yang masih mempunyai rasa benci, dendam dengan orang-orang yang seiman, segereja? Masih manduk-manduk baik, orang sangat jauh ya. Nah, itu nggak kunangan gitu ya, nggak kelihatan. Nah, sekarang kita bisa melihat ini Bapak. Ternyata kita masih juga mempunyai hal itu. Maka kita bisa bertanya-tanya, perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain itu kita kemanakan? Kita kemanakan? Seolah-olah hanya kita simpan dan kita ingat saja. Namun ternyata belum merasuk dalam hati kita. Kalau kasih itu sudah merasuk dalam hati kita, kalau sudah dalam hati, akan mudah untuk mempengaruhi diri kita. Ibu bapak, saudara kasih, saya bedakan antara pikiran dan hati ya. Kalau orang berpikir soal kasih, soal menerima, soal berbagi, kita pikirkan, tidak akan mudah untuk apa? Kita melakukannya. Buktinya apa? Kita tahu Allah itu Maha Kasih, kita tahu Allah mengampun, Tuhan memerintahkan untuk kita, tetapi kita masih bisa melakukannya karena kita masih berpikir soal itu. Tapi kalau itu sudah masuk dalam hati, kita menjadi pelaku dari kasih itu. Maka perjalanan paling jauh dari manusia bukan perjalanan dari bumi ke bulan, tetapi perjalanan firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dari pikiran menuju hati kita. Perjalanannya jauh. Kenapa? Karena kadang-kala orang menolaknya sehingga jauh. Nah, itu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka mari, kalau sabda Tuhan yang mengatakan hendaknya kamu saling mengasihi, kita memasukkan kasih itu di dalam hati kita. Tidak hanya kita pikir, tapi di dalam hati kita. Kalau dalam hati kita, maka kendati ada tekanan, kendati ada semacam siksaan dalam diri kita, kita tetap mampu bertahan. Para martir, santo santa, itu juga sudah memasukkan hati Tuhan itu dalam hatinya, sehingga kasih Tuhan itu ada di dalam diri mereka, sehingga pada saat mereka diancam kematian, mereka tetap senyum. Bahkan ada beberapa santo santa yang mati martir itu masih bisa guyonan. Misalnya salah satu santo pada saat dia dibakar, ya dengan dibakar dihidup-hidup, dia mengatakan kepada alpujonya, mengatakan dibalik yang di belakang saya, yang tidak kena api itu belum matang, tapi yang di bawah sudah gosong. Dibalik dulu. Bisa sih bisa guyonan seperti itu. Kenapa? Karena hatinya ini sudah dipenuhi dengan kasih, dipenuhinya dengan sesuatu dari relasi dengan Tuhan. Maka kita diajak untuk mampu melakukan itu. Maka perintah Tuhan saling mengasihi ini perintah yang mudah, tetapi untuk kita lakukan kita penuh dengan perjuangan. Maka kalau kita bersama-sama berjuang akan menjadi enteng. Tapi kalau sendiri-sendiri berjuang akan abot atau berat. Tapi kalau kita bersama-sama kita akan diringankan satu sama lain. Selamat merenungkan.